Dua ciri iman percaya yang diajarkan di dalam kitab suci adalah pertama-tama iman itu sesuatu yang kecil bahkan hampir tak terlihat, digambarkan seperti biji sesawi. Dan biji sesawi adalah satu benih tumbuhan yang sangat kecil, tapi bila sudah menjadi pohon maka dia akan bertumbuh dengan sangat besar sekali, dan pohonnya bisa menjadi pelindung tempat makhluk-makhluk hidup bernaung. Dan pohon itu sungguh besar khasiatnya. Selain itu, ciri dari iman percaya yang digambarkan dalam kitab suci adalah iman yang menggerakkan. Bukan iman yang statis, diam saja, tidak berdampak apa-apa, tapi iman yang dinamis, memotivasi seseorang untuk bergerak, dan memotivasi seseorang juga untuk menggerakkan sesuatu yang tadinya pasif menjadi aktif, sesuatu yang tadinya diam menjadi berbicara, dan sesuatu yang tadinya bungkam menjadi membuka suara. Inilah iman percaya yang diajarkan di dalam kitab suci. Namun demikian, satu hal lagi yang kita tidak dapat pungkiri dari ciri iman percaya itu adalah karena kecilnya iman itu sebenarnya bukan iman yang menonjolkan diri. Bukan iman yang tadi digambarkan tidak terlihat atau hampir tidak terlihat. Itu menggambarkan iman yang dengan rendah hati, seperti hamba yang memang tidak ingin dirinya dipandang oleh orang, tetapi karyanya nyata kepada banyak orang. Inilah sebenarnya yang harusnya menjadi catatan penting di dalam kita memeriksa diri untuk bertanya apakah iman percaya yang kita pegang selama ini, iman yang hidup, iman yang utuh dan penuh, atau iman yang mati, atau iman yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa hari ini, masih dari surat Yakobus, catatan yang begitu penting tentang pengajaran praktikum iman, yaitu iman dalam realita dan kehidupan yang nyata di dalam tindakan demi tindakan yang dilakukan oleh orang percaya. Yakobus 2 ayat 14 sampai 23. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia persembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Yakobus adalah hamba Tuhan yang dengan tajam menyoroti orang-orang beriman pada masanya. Ada banyak orang-orang yang begitu bangga dengan imannya, bahkan menjadi pongah dan arogan dengan apa yang diyakininya. Namun apa yang diyakininya itu hanya semata sebuah
pengajaran, dogma atau doktrin belaka yang tidak berdampak apa-apa dalam kehidupan pribadi orang yang percaya, bahkan juga kepada orang-orang lain, kepada sesama yang membutuhkan pertolongan dari orang-orang percaya. Karena itu Yakobus menegur keras tentang paham bahwa iman saja cukup, perbuatan tidak perlu. Tapi Yakobus ingin mengatakan bahwa iman justru harusnya menggerakkan seseorang untuk berbuat. Iman yang hidup dan iman yang tidak sia-sia atau iman yang penuh isinya, bukan iman yang kosong, itu adalah iman yang justru tidak membuat kita diam saja di tempat. Tetapi iman yang justru membangkitkan minat untuk tidak henti berbuat. Kita lihat bagaimana contoh Abraham yang diambil oleh Yakobus, yang oleh imannya dia pergi meninggalkan tempatnya untuk menuju ke satu tempat yang dia bahkan tidak tahu tempat itu di mana. Dan juga oleh imannya itu, maka Abraham juga mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Namun Tuhan justru menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa. Dikatakan bahwa apa yang Abraham lakukan itu Tuhan benarkan. Bahkan Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Tindakan yang dilakukan oleh Abraham adalah tindakan iman. Abraham bukan sekedar percaya Tuhan itu ada. Abraham bukan sekedar tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Tapi Abraham berjalan bersama dengan Tuhannya. Karena itu iman yang hidup itu adalah iman yang membangkitkan minat untuk tidak henti berbuat. Dan yang kedua, iman yang hidup adalah iman yang menyatakan niat untuk tidak henti bergiat. Ada niat yang terus menyala-nyala dan tetap bergiat walaupun banyak terhambat, walaupun banyak ancaman yang berat atau beban yang berat menindih. Tapi niat untuk tidak henti bergiat itu selalu ada dan muncul dari iman yang kecil yang dimiliki orang percaya. Dan karena itu orang yang niatnya tidak pernah berhenti untuk bergiat, sungguh memberikan kepadanya sebuah daya atau kekuatan untuk tidak pernah menyerah kalah pada keadaan. Dan yang ketiga, iman yang hidup atau iman yang tidak kosong itu adalah iman yang bukan saja menyatakan niat untuk tak henti bergiat, tetapi menambahkan kuat untuk tidak henti bersemangat. Dan kita lihat contoh Abraham pula ketika dijanjikan anak dan belum lahir anak pertamanya sampai usianya sudah 100 tahunan. Ini justru membuat dia tidak patah semangat walaupun hampir pernah menyerah kalah dan melakukan hal yang salah. Tapi dia diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk tidak henti bersemangat berpegang kepada apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Inilah langkah-langkah iman. Iman yang kecil tak terlihat, iman yang dengan rendah hati dan tidak membenarkan diri, iman yang menggerakkan dan bukan iman yang statis. Dan orang-orang yang menerima surat Yakobus itu pun masih ada saja yang merasa dirinya itu benar atau membenarkan dirinya karena iman yang mereka pegang mereka pikir paling benar. Tetapi tindakan mereka justru tidak nyata apa-apa dari iman yang mereka anggap benar itu. Karenanya hari ini di dalam keadaan apapun juga, mari milikilah iman yang hidup itu. Mohonkanlah kepada Tuhan untuk menambahkan iman yang hidup itu kepada kita, agar minat kita terbangkitkan untuk terus berbuat, niat kita dinyatakan dan dinyalakan untuk tidak henti bergiat, dan kekuatan kita ditambahkan terus untuk tidak henti bersemangat di dalam keadaan yang penuh dengan beban berat. Mari kita tetap semangat berbuat dan bergiat oleh iman yang kuat dari Tuhan. Selamat beriman kepadanya dan tetap percaya sambil terus berupaya. Amin.